Pernahkah engkau berdiri di persimpangan jalan kehidupan, menatap masa depan dengan hati yang penuh tanda tanya? Di hadapanmu terbentang banyak arah, namun kakimu justru terasa berat untuk melangkah. Seakan ada sesuatu yang menahan, membelenggu tanpa wujud, namun begitu kuat terasa di dalam dada. Itulah ketakutan. Ia tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan bisikan halus yang terdengar masuk akal. Ia membuatmu berpikir terlalu jauh, membayangkan kegagalan sebelum mencoba, dan meragukan dirimu sendiri sebelum melangkah. Perlahan, tanpa engkau sadari, ia mencuri keberanianmu sedikit demi sedikit. Padahal, di hadapanmu, pintu takdir telah terbuka lebar. Kesempatan telah Allah siapkan, jalan telah mulai ditunjukkan. Namun engkau masih berdiri di tempat yang sama, ragu. Berapa banyak mimpi yang akhirnya terkubur, bukan karena engkau tidak mampu, melainkan karena engkau takut mencoba. Takut gagal, takut ditolak, takut hasilnya tidak sesuai harapan. Padahal, bisa jadi, justru di balik rasa takut itulah Allah menyimpan jalan terbaik untukmu. Jalan yang akan mengangkat derajatmu, mendewasakan hatimu, dan mendekatkanmu kepadanya. Maka renungkanlah, apakah yang benar-benar menghalangimu, kegagalan itu sendiri, atau ketakutan yang belum tentu terjadi? Karena seringkali yang membuatmu berhenti bukanlah takdir, melainkan rasa takut yang engkau pelihara sendiri. Dan di titik inilah, engkau dihadapkan pada satu pilihan sederhana: tetap diam dalam keraguan, atau melangkah dengan keyakinan kepada Allah. Seringkali engkau lupa bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berada dalam genggamanmu, bahwa ada zat yang maha mengatur, yang menentukan setiap detik, setiap peristiwa, dan setiap hasil dari langkahmu. Engkau terlalu sibuk mencemaskan apa yang akan terjadi, memikirkan kemungkinan terburuk yang belum tentu nyata, hingga tanpa sadar, engkau melupakan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Engkau merasa harus memastikan segalanya berjalan sempurna, seolah-olah jika engkau tidak mengatur semuanya, maka hidupmu akan hancur. Padahal, sejak awal, engkau tidak pernah benar-benar memegang kendali itu. Allah lah yang mengatur segalanya. Dia yang menulis jalan hidupmu, Dia yang membuka dan menutup pintu, dan Dia pula yang mengetahui apa yang terbaik untukmu, bahkan ketika engkau sendiri tidak memahaminya. Allah berfirman, "Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami." Surat At-Taubah ayat 51. Ayat ini bukan sekedar untuk dibaca, melainkan untuk diyakini. Maka mengapa engkau masih takut? Mengapa engkau masih gelisah? Seolah-olah hidup ini berjalan tanpa arah dan tanpa penjagaan. Jika niatmu lurus karena Allah, jika langkahmu dimulai dengan doa, maka tidak ada yang benar-benar sia-sia. Bahkan kegagalan pun bisa menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Takdir bukanlah belenggu yang mengikatmu. Ia bukan sesuatu yang harus engkau takuti. Justru takdir adalah bukti bahwa engkau tidak berjalan sendirian, bahwa setiap langkahmu berada dalam pengawasan dan kasih sayangnya. Dan mungkin yang perlu engkau lakukan bukanlah mengendalikan segalanya, melainkan belajar untuk percaya. Bayangkan engkau memiliki sebuah kesempatan. Ia datang tanpa suara, muncul di hadapanmu sebagai sebuah peluang yang mungkin sederhana, namun menyimpan kemungkinan yang besar. Namun, engkau memilih menahannya, bukan karena engkau tidak mampu, melainkan karena engkau takut gagal. Engkau mulai berpikir terlalu jauh, membayangkan berbagai kemungkinan buruk, menimbang resiko berulang-ulang, hingga keberanian yang semula ada perlahan menghilang. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa, kesempatan itu pun pergi. Lalu engkau berkata dengan hati yang mencoba ikhlas, "Mungkin memang belum rezeki." Padahal, bisa jadi rezeki itu sudah berada sangat dekat, menunggu tepat di balik satu langkah berani yang tidak pernah engkau ambil. Seringkali bukan takdir yang menjauh darimu,
tetapi engkau sendiri yang menjauh dari takdir itu karena ragu. Engkau seperti burung yang memiliki sayap yang kuat, namun enggan mengepakkan sayapnya karena takut jatuh. Padahal, sayap tidak diciptakan untuk diam di sarang. Ia diciptakan untuk terbang, menembus langit, dan mencari rezeki yang telah Allah tetapkan. Begitu pula dirimu. Engkau tidak diciptakan untuk diam dalam ketakutan, tidak pula untuk terus bersembunyi di balik keraguan. Engkau diciptakan untuk melangkah, untuk berusaha, dan untuk menjemput takdir yang telah Allah siapkan. Maka renungkanlah, apakah yang sebenarnya membuatmu tertinggal? Apakah benar karena takdir belum berpihak? Atau karena engkau belum berani melangkah? Karena terkadang yang engkau sebut belum waktunya, sebenarnya adalah kesempatan yang engkau biarkan berlalu begitu saja. Kadang hatimu bergetar, seperti ada panggilan halus yang datang tanpa suara, namun begitu jelas terasa di dalam dada. Ia tidak memaksa, namun terus mengetuk perlahan, seakan berkata, sudah saatnya. Engkau mulai merasakannya, dorongan untuk berubah, untuk melangkah, untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini terasa aman. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut pun ikut muncul. Keraguan mulai berbisik, mengajakmu untuk tetap diam, tetap berada di tempat yang sama. Disinilah ujian itu dimulai, antara iman dan keraguan, antara keyakinan dan kekhawatiran, antara panggilan takdir dan bisikan untuk menunda. Langkah pertama selalu terasa paling berat. Bukan karena jalannya sulit, tetapi karena hatimu belum sepenuhnya yakin. Engkau ingin melangkah, namun masih menoleh ke belakang. Engkau ingin percaya, namun masih dihantui kemungkinan gagal. Padahal seringkali, yang Allah minta darimu bukanlah kepastian hasil, melainkan keberanian untuk memulai. Ingatlah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberimu rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikanlah burung itu. Ia tidak menunggu makanan jatuh dari langit. Ia tidak berdiam diri dalam sarangnya. Ia tetap terbang. Ia tetap berusaha. Ia tetap bergerak meski tidak tahu pasti di mana rizkinya berada. Namun ia yakin Allah telah menyiapkannya. Dan dari keyakinan itulah lahir keberanian untuk melangkah. Maka begitu pula engkau. Tawakal bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan bergerak dengan hati yang berserah. Melangkah meski belum sepenuhnya melihat arah. Berjalan meski masih ada rasa takut. Karena sesungguhnya, jalan itu akan terbuka, bukan sebelum engkau melangkah, tetapi saat engkau berani melangkah. Ketika engkau mulai melangkah, jangan heran jika ujian datang menyapa. Jangan terkejut jika jalan yang kau pilih tidak selalu mudah, tidak selalu lurus, dan tidak selalu sesuai dengan harapanmu. Bukan karena Allah ingin menjatuhkanmu, bukan pula karena langkahmu salah, melainkan karena Dia sedang menguatkanmu. Allah berfirman, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman tanpa diuji? QS Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini adalah pengingat bahwa setiap iman akan diuji, dan setiap keyakinan akan dibuktikan. Ujian bukan tanda bahwa Allah menjauh. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa engkau sedang diperhatikan. Engkau sedang dibentuk. Kadang ujian datang dalam bentuk kehilangan. Sesuatu yang begitu engkau cintai namun harus pergi, tanpa bisa kau tahan. Kadang ia hadir dalam kesedihan. Beban yang terasa begitu berat, hingga hatimu lelah menanggungnya. Dan kadang,
Ia datang dalam kesepian, saat engkau merasa tidak ada yang benar-benar memahami, tidak ada yang benar-benar menemani. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering luput engkau sadari. Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Dia ingin engkau kembali bersujud, kembali berdoa dengan hati yang lebih tulus, kembali menggantungkan harapan hanya kepadanya. Karena seringkali, di saat dunia terasa menjauh, disitulah engkau belajar bahwa Allah tidak pernah pergi. Maka, jangan cepat menyerah saat ujian datang. Jangan terburu-buru menganggap jalan ini salah. Karena bisa jadi, ujian yang kau hadapi hari ini adalah cara Allah menyiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar di depan nanti. Suatu saat, engkau akan berhenti sejenak, lalu menoleh ke belakang, melihat perjalanan panjang yang telah engkau lalui. Di sana ada luka, ada tangis yang pernah kau sembunyikan, ada kegagalan yang dulu terasa begitu menyakitkan. Namun kali ini, engkau tidak lagi melihatnya dengan perasaan yang sama. Perlahan, hatimu mulai memahami bahwa semua yang pernah terjadi, semua yang pernah melukai, dan semua yang sempat membuatmu hampir menyerah, ternyata memiliki makna. Engkau mulai menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Setiap luka mengajarkanmu tentang ketegaran. Setiap tangis mengajarkanmu tentang keikhlasan, dan setiap kegagalan mengajarkanmu untuk kembali bersandar kepada Allah. Hingga akhirnya, dengan hati yang lebih tenang, engkau berkata, "Alhamdulillah, ternyata ini yang terbaik." Bukan karena semuanya terasa mudah, tetapi karena engkau mulai percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir. Apa yang dulu engkau anggap sebagai akhir, ternyata hanyalah bagian dari proses. Apa yang dulu terasa sebagai kehilangan, ternyata adalah cara Allah mengarahkanmu menuju sesuatu yang lebih baik. Seperti hujan, ia turun membawa dingin dan mendung, seringkali membuat langit terlihat suram. Namun justru darinya kehidupan tumbuh, tanah menjadi subur, dan bunga-bunga bermekaran. Begitu pula hidupmu. Apa yang hari ini terasa berat, bisa jadi esok akan menjadi alasan mengapa engkau mampu berdiri sekuat ini. Dan di titik itu, engkau tidak lagi hanya melihat dengan mata, tetapi dengan iman. Akan tiba satu titik di mana hatimu mulai tenang. Bukan karena semua masalah telah hilang, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, melainkan karena engkau akhirnya mengerti kepada siapa engkau harus bersandar. Dulu, mungkin engkau mudah gelisah, memikirkan masa depan yang belum terjadi, mencemaskan hal-hal yang belum tentu nyata. Namun kini, perlahan semuanya berubah. Engkau tidak lagi terlalu takut akan esok hari. Bukan karena engkau tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena engkau yakin Allah selalu bersamamu. Keyakinan itu menenangkan. Ia menutup celah-celah kegelisahan dan menggantinya dengan rasa cukup di dalam hati. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini menjadi peganganmu, bahwa apapun yang akan terjadi nanti, Allah tidak akan membiarkanmu sendirian. Allah tidak akan membiarkanmu kekurangan. Disinilah engkau belajar sesuatu yang selama ini sulit dipahami, bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang menunaikan apa yang menjadi tugasmu, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Engkau tetap berusaha dengan maksimal, melangkah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati. Namun engkau tidak lagi memaksa hasil, karena engkau tahu, hasil terbaik bukan selalu yang engkau inginkan, melainkan yang Allah pilihkan. Dan dari situlah, ketenangan itu lahir. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi tumbuh dari keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya. Akhirnya,
engkau memahami bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat engkau sampai. Bukan pula tentang seberapa sempurna jalan yang engkau lalui, melainkan tentang seberapa ikhlas engkau menjalaninya. Perjalanan ini bukan perlombaan. Tidak ada garis akhir yang harus engkau kejar dengan tergesa-gesa. Yang Allah nilai adalah setiap langkah yang kau ambil, setiap niat yang kau luruskan, dan setiap usaha yang kau lakukan karenanya. Kini, engkau mulai melihat dengan cara yang berbeda. Setiap langkahmu bukan sekadar perpindahan. Setiap doamu bukan sekadar ucapan. Dan setiap air matamu bukanlah kelemahan. Semuanya didengar, semuanya dicatat, dan tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Apa yang dulu membuatmu takut, perlahan memudar. Bukan karena hidupmu tanpa masalah, tetapi karena hatimu telah dipenuhi keyakinan. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi, semuanya telah Allah atur dengan penuh hikmah. Dan dari keyakinan itulah lahir ketenangan. Engkau tidak lagi melangkah dengan terburu-buru. Tidak pula berjalan dengan penuh kegelisahan. Kini, engkau melangkah dengan tenang, dengan hati yang ringan, dengan jiwa yang telah bersandar sepenuhnya kepadanya. Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi." Ayat itu bukan sekadar janji, melainkan tujuan. Tempat pulang bagi setiap hati yang telah belajar percaya, yang telah belajar ikhlas, dan yang telah belajar berserah. Maka melangkahlah dengan doa yang tak pernah putus di bibirmu, dengan iman yang kokoh di dalam dadamu. Jangan takut jika jalan terasa panjang. Jangan gentar jika langkah terasa pelan. Karena selama engkau berjalan bersama Allah, engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Dan pada akhirnya nanti, engkau akan sampai, bukan hanya di tujuan dunia, tetapi pada tempat pulang yang sesungguhnya, dengan hati yang tenang.